Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sosiolinguistik bab ke-8 yang berjudul Bahasa dan Etnisitas. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Bahasa adalah suatu pengertian yang abstrak dan baru terasa kepraktisan dan manfaatnya ketika dipakai dalam berkomunikasi. Nah, di sini bahasa memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi kebudayaan. Yang kedua, fungsi kemasyarakatan. Yang ketiga, fungsi perorangan. Dan yang keempat, fungsi pendidikan. Selanjutnya yaitu etnisitas, adalah sebuah konsep yang mengacu pada identitas budaya dan sosial yang dimiliki oleh kelompok-kelompok manusia yang berbagai karakteristik budaya tertentu, seperti bahasa, agama, tradisi, sejarah bersama, dan nilai-nilai budaya. Etnisitas dapat mempengaruhi identitas individu dan seringkali digunakan untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda, seperti orang-orang dari kelompok etnis tertentu. Etnisitas dapat menjadi bagian penting dari identitas seseorang dan memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan sosial, politik, dan budaya. Oke, selanjutnya di sini akan membahas tentang ciri-ciri dari kelompok etnis. Nah, ciri dari kelompok etnis itu diantaranya 1, kesamaan bahasa, ya. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, nenek moyang. Yang keempat, perilaku. Yang kelima, agama. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri biologis. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas bahasa dan etnisitas. Yang pertama, kita akan membahas persoalan di berbagai negara yang akan disampaikan oleh saudari Karina. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan di berbagai negara. Nah, yang mungkin telah kita ketahui bahwa variasi bahasa yang dituturkan oleh penutur itu merupakan indikasi dari mana penutur itu berasal. Nah, karena aspek etnis juga itu sangat berkaitan dengan aspek di luar bahasa. Nah, seperti tempat tinggal, pekerjaan, sikap, bahasa, ataupun yang lainnya. Nah, yang mana misalnya dalam studi sosiolinguistik bahasa Inggris ya, ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, antara penutur bahasa Inggris yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Variasi ini sering sekali diamati dalam bentuk dialek, aksen, dan perbedaan lainnya dalam fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Nah, berikut ini misalkan di dalam bidang fonologi. Nah, telah kita ketahui di dalam aksen dan fonologi ini, contohnya kita contohkan dalam orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih. Nah, penutur bahasa Inggris kulit hitam sering memiliki aksen dan variasi fonologis yang berbeda dari penutur bahasa Inggris kulit putih. Contohnya adalah dalam penggunaan kluster konsonan dan variasi dalam pengucapan kata-kata tertentu. Dalam contoh lain, penggunaan morfologi. Dalam menggunakan formologi, penutur bahasa Inggris kulit hitam sering menghilangkan penanda lampau atau akhiran ed ya pada kata kerja. Contohnya menggunakan kata name daripada named. Jadi orang yang berkulit hitam itu sering menghilangkan ejaan akhiran ed, sedangkan orang yang berkulit putih itu selalu menggunakan kalimat ejaan akhiran ed gitu tah. Jadi tidak ada akhirannya. Contohnya kata name, menjadi orang yang berkulit hitam itu mengucapkan name, sedangkan orang yang berkulit putih itu mengucapkan name. Dalam perbedaan sintaksis, penutur bahasa Inggris kulit hitam juga sering memiliki perbedaan dalam struktur kalimat, termasuk penggunaan bentuk to
be yang lebih sederhana dan penggunaan negatif ganda yang berbeda dari standar bahasa Inggris. Seperti halnya orang yang berkulit putih itu sering menggunakan to be seperti am, are, was, and were. Sedangkan orang yang berkulit hitam sering hanya diungkapkan dengan be saja. Contohnya, orang yang berkulit putih mengungkapkan bahasa Inggris, she is always at school on weekdays. Nah, sedangkan orang yang berkulit hitam mengubahnya menjadi she be at school on weekdays. Ataupun juga orang yang berkulit hitam itu tidak mengungkapkan to be yang bentuk present dalam kalimat-kalimatnya. Sehingga jika ada kalimat she very nice, mereka bukan mengucapkan she is very nice. Oke, selanjutnya, variasi dalam bahasa Inggris etnis Maori dan Cina itu memiliki perbedaan, yang mana di dalam etnis Maori di Selandia Baru, penutur bahasa Inggris dari etnis Maori memiliki variasi dalam fonologi dan penggunaan kata-kata khusus yang membedakan bahasa mereka dari bahasa Inggris penutur kulit putih di Selandia Baru. Berbagai belahan dunia, penutur bahasa Inggris dari etnis Cina ini sering menggunakan partikel dan kata-kata khusus yang menandai identitas etnis mereka. Seperti kata-kata hubungan kekerabatan, abah, ayah, cik, kakak perempuan, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun variasi di dalam komunitas minoritas di tempat lain. Nah, contohnya di komunitas Italia di Sydney and New York. Nah, perbedaan dalam pengucapan vokal dan aksen. Adapun perbedaan etnis Skotlandia dan Amerika keturunan Yahudi ini memiliki perbedaan dalam pengucapan bunyi tertentu dan penggunaan kosakata khas etnis mereka. Variasi bahasa ini mencerminkan identitas etnis dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Nah, fenomena ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara bahasa dan identitas etnis, serta betapa pentingnya faktor-faktor sosial dan budaya dalam bentuk variasi bahasa. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ulfa. Di Indonesia, bahasa dan etnis memainkan peran sentral dalam membentuk identitas nasional yang kaya dan kompleks. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang resmi negara menyatukan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh kepulauan. Meskipun beragam bahasa daerah ini mencerminkan kekayaan etnis yang ada, bahasa Indonesia bertindak sebagai perekat yang mengikat bangsa ini dalam keberagaman linguistik. Bahasa dan etnis menjadi persoalan yang sangat menarik bila dikaitkan dengan situasi kebahasaan di Indonesia. Ada ratusan etnis atau suku bahasa yang hidup tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, dan masing-masing di samping memiliki bahasa etnis yang berbeda. Mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia seringkali ditandai dengan ciri-ciri aksen yang berbeda, yang tentu saja erat kaitannya dengan sistem bahasa etnisnya. Tuturan etnis Jawa juga ditandai dengan pemakaian partikel-partikel seperti kok, loh, weh, dan sebagainya. Contoh lainnya yaitu etnis Batak. Di samping khas dengan ucapan salamnya, Horas, secara fonologis tuturannya dimarkai dengan ketidakhadirannya bunyi e yang digantikan dengan bunyi e, sehingga kata pegan dituturkan menjadi pegan. Etnis ini sering menggunakan kata pula, seperti pada ungkapan apa pula dalam tuturannya yang tidak digunakan oleh etnis lainnya. Persoalan bahasa dan etnis di Indonesia dapat dihubungkan dengan pemertahanan bahasa dan kebanggaan bahasa atau kebanggaan terhadap daerah asal. Misalnya, nama-nama rumah makan Padang yang tersebar di seluruh Indonesia untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan citra orisinalitas citra rasa makanan Padang, dan pada umumnya diberi nama yang khas Padang seperti Saiyo, Sakato, Basamo, Singgalang Jaya, dan sebagainya, serta relatif jarang menggunakan nama-nama di luar bahasa Minangkabau. Kebanggaan ini agaknya tidak dimiliki oleh nama-nama restoran etnis yang lain, atau antar etnis yang berprestise atau kurang berprestise, dan stereotip etnis
tertentu merupakan masalah yang cukup menarik untuk dikaji dalam penelitian linguistik di Indonesia. Misalnya, orang Bali yang tinggal di Jawa sering menjadi olok-olokan orang Jawa dalam berbahasa. Orang Madura yang tinggal di Jawa juga mengalami nasib yang sama, hanya karena memiliki kebiasaan berbahasa dan cara berpikir dan berperilaku yang tidak sama dengan etnis mayoritas. Sementara itu, keragaman etnis di Indonesia menggambarkan kekayaan budaya yang luar biasa dari Jawa, Sunda, Batak hingga Minangkabau. Setiap kelompok etnis memiliki tradisi, seni, dan adat istiadat yang unik. Masing-masing etnis juga sering terkait dengan agama tertentu, menciptakan landasan agama yang beragam dari Islam, Kristen, Hindu, hingga Buddha. Namun, sementara keragaman ini merupakan kekayaan, juga muncul tantangan dalam bentuk konflik sosial dan perselisihan antara sumber daya. Meskipun demikian, Indonesia telah mengungkapkan dirinya sebagai negara yang mampu memelihara kekurangan antar etnis, di mana toleransi dan kerjasama menjadi pilar utama dalam mempertahankan harmoni di tengah keragaman budaya dan bahasa. Semua ini mencerminkan warisan kaya dan pluralisme yang menjadikan Indonesia negara yang unik dan menginspirasi di kalangan global. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang keterkaitan antara lingkungan bahasa dengan etnisitas. Yang mana ragam atau variasi dari suatu bahasa itu merupakan hubungan antar bahasa dan etnik yang bersifat kebiasaan yang dipertegas oleh rintangan sosial antar kelompok dengan bahasa sebagai ciri pengenal utama. Etnik juga mengacu kepada kelompok yang keanggotaannya berdasarkan asal-usul keturunan, bahasa sering dipakai ciri etnik. Nah, jadi keterkaitan lingkungan bahasa dan etnisitas adalah bahasa menentukan alat identitas suku atau kelompok keturunan. Seperti itu. Oke, dari penjelasan yang telah kami paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya variasi bahasa yang terkait dengan etnisitas itu mencerminkan kompleksitas dan kekayaan budaya manusia. Bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas etnis dan budaya suatu kelompok. Dalam konteks etnisitas, bahasa memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi, nilai, dan keberagaman budaya suatu daerah. Bahasa dan etnisitas itu saling berkaitan, yang mana menciptakan landasan yang kompleks untuk interaksi sosial, pemahaman lintas budaya, dan pengakuan identitas manusia. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan 1. Apa peran bahasa dalam mempertahankan dan merawat budaya, suku atau etnis tertentu? 2. Bagaimana bahasa dapat mencerminkan identitas etnis suatu masyarakat? 3. Bagaimana penggunaan bahasa daerah, bahasa asli mempengaruhi identitas etnis? Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.